Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Novi Indriani, NRP 52 dari TP5B. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester, metode elemen hingga tugas. Nah, yang pertama adalah deskripsi soal. Di sini kami diperintah untuk membuat sebuah struktur truss, di mana truss tersebut digunakan untuk menopang sebuah tangki oli darurat atau emergency loop oil tank, di mana tangki oli tersebut digunakan untuk mensuplai oli ke poros turbin uap. Nah, tangki memiliki volume sebesar 4.000 liter dan oli memiliki massa jenis 900 kg per meter kubik. Sedangkan berat untuk tangki kosong adalah 500 kg. Truss terbuat dari baja profil dengan modulus elastisitas sebesar 210 GPa, yield stress sebesar 420 MPa, luas penampang sebesar 3,2286 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, dan percepatan gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon persegi. Sedangkan gaya reaksi di tumpuan adalah min 10.055,25 Newton dan panjang batang atau elemen sebesar 4,23 meter. Nah, kenapa di sini nilai F sebesar min atau negatif? Karena diasumsikan bahwa keempat titik nodal di puncak truss memiliki beban yang sama dari tangki. Nah, di sini F searah dengan sumbu Z negatif, sehingga nilainya yaitu negatif. Selanjutnya, yaitu sifat material dan dimensi batang. Nah, truss tersusun dari 64 elemen atau batang, dan terbuat dari material baja profil, dengan nilai modulus elastisitas sebesar 210 GPa, dengan luas penampang sebesar 3,2286 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, dan panjang elemen atau batang sebesar 4,23 meter, dan juga memiliki rasio Poisson sebesar 0. Nah, selanjutnya adalah model dan mesh 2 dimensi. Yang pertama adalah ilustrasi model geometri 2 dimensi beserta dimensinya menggunakan software Salome. Nah, dalam pengukurannya, kami menggunakan Salome, di mana kami klik inspection, kemudian dimension, lalu distance. Nah, untuk gambar yang pertama merupakan pengukuran jarak atau panjang elemen searah dengan sumbu X, di mana nilainya yaitu sama dengan yang diketahui di slide sebelumnya, yaitu 4,23. Selanjutnya adalah pengukuran jarak atau panjang elemen searah dengan sumbu Y, yaitu dengan nilai 4,23. Nah, untuk yang terakhir ini merupakan pengukuran jarak atau panjang elemen searah dengan sumbu Z, dengan nilai yang sama dengan yang diketahui. Nah, selanjutnya adalah hasil meshing termasuk grouping titik nodal untuk beban dan tumpuan. Nah, di sini merupakan hasil compute mesh, di mana diketahui bahwa total dari nodal adalah 28 dan nilai atau total dari H sebesar 64. H merupakan banyak batang atau elemen. Nah, untuk gambar ini merupakan hasil meshing. Untuk titik-titik yang di atas berwarna kuning ini merupakan titik nodal untuk beban, sedangkan yang di bawah ini merupakan titik nodal untuk tumpuan atau support. Next, selanjutnya adalah hasil analisis untuk gaya reaksi. Nah, yang pertama adalah gaya reaksi di tumpuan. Hasil mesh dari slide sebelumnya dapat kita ketahui bahwa total dari titik nodal adalah 28, sehingga setiap tumpuan memiliki gaya, dan total dari gaya reaksi tumpuan yaitu 28, baik dari sumbu X, Y, maupun sumbu Z. Nah, untuk penjelasannya adalah seperti berikut. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa gaya yang searah dengan sumbu Z atau FZ
nilainya lebih besar dibandingkan gaya yang searah dengan sumbu X atau Fx dan sumbu Y atau Fy. Kenapa? Karena beban pada setiap tumpuan arahnya vertikal. Nah, arah vertikal di sini yaitu searah dengan sumbu Z. Nah, besar beban pada setiap tumpuan yang searah sumbu Z di setiap tumpuan atau force point 25, force point 26, force point 27, dan force point 28 besarnya adalah sama, yaitu sekitar min 1,005525 kali 10 pangkat kali 10 pangkat 4 Newton ke arah sumbu Z negatif. Dan gaya reaksi pada force point 1, force point 3, force point 5, dan force point 7 besarnya sama, yaitu sebesar 1,00525 kali 10 pangkat 4 Newton ke arah sumbu Z positif. Sehingga gaya yang di Z positif nilainya juga positif, sedangkan gaya yang di sumbu Z negatif nilainya juga negatif. Selanjutnya adalah hasil convert gaya reaksi di paraview. Nah, jika diketahui data-data dari Salome, kalkulik, kemudian setelah kita mengkonvert dan mengolahnya, kemudian kita memplotkan di paraview, maka kita dapatkan gambar seperti berikut, di mana di sini dijelaskan bahwa untuk gaya terbesar ditunjukkan oleh warna merah, di mana warna merah itu di batang ini searah dengan sumbu vertikal dengan nilainya sekitar 2,5 kali 10 pangkat 3. Sedangkan untuk gaya yang terkecil yakni sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 8, yakni mungkin searah gaya sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis displacement. Berikut merupakan gambar analisis dari displacement. Dari gambar di atas dapat kita ketahui bahwa nilai displacement yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 3 meter yang terletak pada salah satu bagian atas terus yang diwakilkan oleh warna merah. Nah, di sini gaya yang terbesar yaitu yang warna merah, di mana diwakilkan salah satu bagian atas terus, yakni tepatnya di sebelah sini. Nah, yang warna merah ini berarti displacement yang paling besar atau tumpuan yang terbesar itu di sebelah sini. Sedangkan nilai displacement terkecil yaitu 7,5 kali 10 pangkat min 16 meter yang terletak pada setiap support yang diwakilkan oleh warna biru. Hal ini disebabkan pada setiap support ditumpuk engsel yang dapat menahan beban searah vertikal dan horizontal. Nah, warna biru dan gaya yang terkecil yaitu ditunjukkan di sebelah sini. Ini, lebih tepatnya adalah biru tua. Di sebelah sini merupakan support atau tumpuan yang menggunakan engsel. Dan nilainya yaitu yang paling terkecil. Nah, selanjutnya adalah hasil analisis tegangan normal. Nah, ini merupakan gambar principal stress magnitude setelah kita plotkan di paraview, sehingga kita dapatkan gambarnya seperti berikut. Nah, dari gambar tersebut kita dapat jelaskan bahwa dari kontur principal stress di atas dapat dijelaskan bahwa tegangan tertinggi terjadi pada batang atau elemen yang ditunjukkan oleh warna merah. Warna merah adalah yang searah dengan sumbu vertikal atau sumbu Z. Dan besarnya tegangan adalah 3,1 kali 10 pangkat 7 PA atau 31 MPa. Nah, sama kan ya, sama ini dengan yang ada di penjelasan. Sedangkan untuk yield stress dari truss itu sendiri adalah 420 MPa. 420 MPa ini sesuai yang diketahui di slide sebelumnya, di deskripsi soal. Karena terbuat dari baja profil. Nah, 420 MPa ini
didapat karena material dari truss berbahan baja profil, dan truss tidak akan mengalami kegagalan karena nilai tegangan tertinggi masih jauh di bawah nilai yield stress. Hal ini dapat disimpulkan bahwa desain truss 3D dari studi kasus ini acceptable atau diterima. Nah, nilai dari stress ini masih terlampau jauh dari batas stres yang diizinkan. Maksudnya yang maksimalnya itu 420. Sehingga truss yang didesain ini tidak akan mengalami kegagalan dan dapat diterima. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.